Ya, kalau orang Jawa enggak mau. Nah, orang Jawa karena apa? Ya itu tadi, orang Jawa enggak, kalau sudah memahami ini, orang Jawa itu sudah bisa membebaskan dirinya. Nah, tidak terikat, tidak mengikat, tidak terpengaruh dan tidak mempengaruhi. Sebetulnya orang Jawa tidak perlu kitab lah. Kitabnya ya pada diri. Itulah. Kitab itu kan hanya sebuah catatan, bukan harian. Nah, kitab itu untuk diingat, dipercaya, gitu loh. Ya, diyakini untuk dirinya sendiri, gitu loh. Jadi apa yang kita yakini ya kita aja lah, gitu loh. Yang meyakini. Nah, dari tingkah laku, karena kita itu ibaratnya sudah memahami, sampai memahami itu ya, tentang diri, dia tuh perilakunya itu pasti banyak yang niru lama-lama. Nah itu, nah kitab ya pada diri manusia masing-masing itu tadi. Ya itu tadi dengan kalau sudah itu manusia yang penuh tanggung jawab itu tadi pada dirinya. Kalau sudah mengerti cara gitu tentang kewajiban, manusia juga begitu. Orang kalau sudah tahu tentang istilah tanggung jawab pada dirinya sendiri, nah itulah orang yang sudah paham tentang dirinya, tentang kitabnya. Satu misal, orang yang sudah tanggung jawab pada diri sendiri, contoh kecil, merasa haus dan merasa lapar, itu yang tahu siapa? Ya kita sendiri. Nah itu kalau diluaskan lagi, yang tahu baik dan buruk juga kita sendiri kok Pak. Orang lain itu hanya menilai. Nah orang menilai itu tadi ya itu tadi berdasarkan antara suka dan tidak suka. Gitu loh. Sebaik apapun kalau nilainya orang itu nggak suka ya tetap nggak suka. Nah itu tadi. Jadi orang yang sudah bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri ya itu tadi. Nah, jadi kalau dia kitabnya ya tetap dirinya sendiri. Nah, dari perilaku sehari, pengalamannya. Nah, dari 4 penjuru tadi. Iya, dari alam. Nah, dari kejadian yang seperti itu. Jadi ada yang bilang namanya kitab teles karena hidup. Selama dia hidup, nggak hidup ya gak tingguna urusan. Dan hanya tinggal orang-orang yang masih hidup itu tadi memberi tanda, oh orang itu loh hidupnya begini, kehidupannya begini. Lah dari situ Pak. Nah akhirnya ada yang mencatat, jadilah istilahnya buku. Nah diarsip nih atau buku harian. Nah akhirnya dibuat kitab. Nah kitab itu akhirnya sampai diyakini banyak yang menganut, banyak pengikutnya, akhirnya kitab itu disucikan. Nah, itu tadi. Nah, agama, kalau agama itu sumbernya awal dari prinsip seseorang itu tadi yang memiliki punya tanggung jawab pada dirinya sendiri itu. Nah, itu dijalankan pada tradisi, diawali dari tradisi. Sebuah rumah tangga kecil tradisi. Nah, dari tradisi ke lingkungan. Nah, itu. Nah, lingkungan itu dinamakan adat. Nah, dari tradisi keluarga berkembang ke adat. Adat berkembang meluas lagi ke budaya. Ya. Setelah membudaya sampai suatu wilayah yang sangat besar, akhirnya di situ ibaratnya dilegalkan ke negara, disahkan sebagai organisasi masyarakat. Ya dari situ. Itu kan buat yang negara sana Mbak. Kalau orang Jawa kan nggak perlu pakai. Ya itu yang tadi saya terangkan, kalau itu terbentuknya organisasi itu tadi berawal dari tradisi. Nah kalau orang Jawa enggak mah. Nah orang Jawa karena apa? Ya itu tadi, orang Jawa enggak, kalau sudah memahami ini, orang Jawa itu sudah bisa membebaskan dirinya.
Nah, tidak terikat, tidak mengikat, tidak terpengaruh dan tidak mempengaruhi. Berarti los bagi tentang Jawa nih uripe nggih. Ya bukan los, dia itu sudah bisa merdeka pada dirinya. Hmm. Kalau los nggak ada aturan, tapi dia nggak terpengaruh kok dengan apapun. Juga tidak mempengaruhi, itulah. Tidak terikat, ya juga tidak mengikat. Ya tidak terikat itu istilahnya terhadap siapapun. Dengan ikatan sosial, dengan ikatan politik tidak ada. Walaupun dia tetap berpolitik, bersosial, tapi nggak ada ikatan, tidak terikat gitu, bebas gitu ya. Di situ. Kalau sudah memahami di situ itu tadi. Nah, jadi membentuk dia itu menjadi terbebas. Ya, jadi enggak, kadang kan ada orang wah begini, oh ya ikut-ikutan karena terpengaruh. Tapi kalau sudah memahami, dia itu di posisi dalam kebenaran itu tadi, tidak terikat. Jadi nggak pernah kok ibaratnya sampai mengatakan oh ini buruk ini terhadap orang lain, nggak ada gitu. Karena kalau sudah mendalami di situ, di dunia itu nggak ada yang buruk, semua itu keseimbangan ya, dibutuhkan gitu lah. Ya suatu misal kenapa kok ada orang gila, kenapa kok ada malam ada siang, nah itu kan keseimbangan. Kayak awan tak coba awak dewe malah bingung Pak. Iya, kapan turuku kapan berkembang biakku nggo. Kapan kan kan. Lah di situ lah. Nah, Mbah niku wonten Trimurti nggih. Ya panjenengan jelaskan Mbah, Trimurti niku napa? Trimurti itu banyak. Tiga kekuatan, kalau saya hanya tiga penyatuan kekuatan. Ya, kekuatan itu kekuatan dari tiga kekuatan. Pertama kekuatan Gusti atau Sang istilahnya pencipta itu tadi, atau Sang yang menang, nah itu. Terus yang kedua itu antara orang tua, kedua orang tua. Jadi tiga kekuatan itu Trimurti. Terus ada dalam kekuatan diri manusia tentang pikiran itu juga ada tiga kekuatan. Nah, penciptaan, angen-angen, terus perawatan atau merawat, saya perawatan. Nah wis dicipta dipeni ya, terus sing dhewe penyempurna, disempurnakan. Sing kirane sik kena dipeni gak kena gua, nah istilahnya gitu. Nah tiga. Mbah supadosi kula kali Mas niki nggih. Nggih. Saged dibimbing langsung kali Gusti wae pripun Mbah niku. Ya itu kalau itu butuh pembelajaran tentang meditasi. Nggih. Ya itu butuh meditasi, penenangan diri. Istilahnya memberikan menapa nggih, istilahnya menghentikan daya pikir kita sebentar. Itu meditasi, istilah yang saat ini kan meditasi itu entah 3 menit 5 menit ya, itu kalau memang pas itu. Tapi kalau lainnya hanya pengaturan napas, jadi supaya pikiran itu berhenti sejenak untuk berpikir, supaya nggak panas-panas teman, itulah ya. Nah, orang yang dikatakan tidur yaitu sebetulnya pikiran ini. Itu orang tidur, yang tidur apa sebetulnya? Pikirannya. Iya. Kalau orang itu belum tidur pikirannya masih tetap gelisah kok. Makanya belajar dari meditasi itu untuk istilahnya menidurkan, meleremkan. Ya, tapi dalam kondisi fisik normal, fisik yang istilahnya siap siaga sih ya. Dengan cara meditasi itu dengan duduk, nah itu kan sudah menidurkan ini. Nah, itu. Ya dari situ nanti kadang muncul
perjalanan hidup sehari-hari di siang tadi apa. Nah, dari situ kita introspeksi diri, kekeliruan di mana, ya, kekeliruannya itu apa. Itu setelah diingat semua, besok paginya kalau masih ada waktu, masih bisa bangun, ya itu tadi memperbaiki kemarin-kemarin gitu loh. Introspeksi diri balik. Ya, sebetulnya meditasi itu untuk introspeksi diri itu tadi. Nah, dari introspeksi diri itu semakin jernih pemikiran-pemikiran, akhirnya banyak ide-ide yang keluar di dalam meditasi itu. Akhirnya bahkan sampai menciptakan ide-ide, jangankan istilah sastra, teknologi, itu juga dari ketenangan seseorang itu. Bisa menemukan itu tadi. Nah, di situ semua bisa. Dan itu tidak ada kok terus pakai doa A, B, C sampai Z, enggak. Tenang, ikuti aliran napas keluar masuk itu saja. Kok orang ini naik ini itu sudah teori dengan cara-cara mereka yang ditemukan. Tapi asal mulanya orang hanya diem saja. Gitu lah. Makanya di sini saya gambarkan sosok manusia yang tanpa busana, gitu, tanpa nama. Karena manusia lahir ya diawali dari tanpa busana, tanpa nama, tanpa agama. Nah, dari situ.